Ngapunten Bapak-bapak sedaya untuk wekdal salajengipun kawula aturaken Pak. Satu diantaranya adalah evaluasi kemarin kebutuhan utama bagi petani yang masih populer, yaitu tentang pupuk. Bahwasanya sudah selesai 2020 distribusinya, datanya juga sudah masuk ke kami. Dan dari data yang masuk, alhamdulillah, bagi saya pribadi alhamdulillah. Karena apa? Karena dari situ bisa dilihat penyerapan pupuk untuk tahun 2020 lebih besar daripada 2019. Itu artinya saora-orane bagi saya pribadi merasa bahwa rekan-rekan pengurus pupuk atau pengurus kelompok tani sudah berhasil lah daripada tahun kemarin. Untuk yang uyak-uyak wargane ngetok duit nggo nebus pupuk. Organik kok cuma 300-an ton. Itu yang perlu jadi catatan, karena bagaimanapun juga untuk pupuk kimia harus tetap diimbangi dengan pupuk organik. Wis ora patek nemen entuke memanfaatkan pupuk kandang tidak memakai pupuk organik, ya wis kuwi ciloko. Kabar kurang baik. Kemudian Pak, ini tadi saya ini yang kedua ini. Untuk RDKK 2021 jenengan pelajari yang sudah saya edarkan niku. Ini adalah dari data dari jenengan, saya tinggal membantu mengupload karena berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Nek tahun-tahun wingi yo jenengan gampangane jenengan butuh piro, ya itulah RDKK. Tapi ke tahun ini tidak. Tahun 2021 sudah memakai rumus alias aplikasi di RDKK itu sudah tidak bisa seenaknya diisi butuh sekian. Kita hanya membutuhkan luas tanaman dalam 1 tahun berapa dan tanaman apa yang ditanam di situ, itu tok. Nanti dari aplikasinya, dari website atau penyedianya itu akan menampilkan rekomendasinya sekian. Untuk Kecamatan Pringkuku, tanaman padi itu kalau setahun 2 kali tanam padi itu sekian. Kalau Anda menyampaikan luasnya 1,5 hektar atau berapa, sudah muncul otomatis per hektarnya berapa gitu. Ada 2 macam jenis pupuk di situ, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Rekomendasi dari kementerian bisa kita sampaikan nanti insya Allah di lain waktu untuk evaluasi tahun-tahun mendatang 2022 barangkali. Sementara untuk pupuk masih subsidi sampai tahun ini. Tahu tahun-tahun depan moga-moga ya masih subsidi. Tapi belum keluar SK kepala dinasnya sampai hari ini. Tapi tetap pasti akan keluar insya Allah. Segera keluar biar segera bisa nebus. Juga kepastiannya pakai kartu tani atau masih seperti kemarin masih boleh, kita juga belum tahu, ditunggu mawon. Yang sing genah regone naik. Nek sing ngomong ora naik ning ganti rego. Tapi mboten. Insyaallah untuk pupuk subsidi seperti itu masih ya wajar. Artinya di imbangannya karo pupuk non maksudnya masih jauh. Untuk 2021 ini saya kalau dari pengamatan atau pantauan jenengan perkembangan tanaman apakah ada masalah atau lebih baik daripada tahun kemarin atau kepripun? Dengan ya pupuk seperti kemarin. Kira-kira pripun? Yang di lingkungan jenengan atau kepunyaan jenengan lebih baik apa podo mawon? Telat pupuk untuk Kerajaan 2 kurang. Dan lain kali insya Allah ya kita fokus ke uret. Alias belajar bersama tentang uret ngeten lho. Iso muncul karo penanggulangannya bagaimana. Itu oke. Terima kasih perkembangan tanaman. Nah, ini yang paling penting juga untuk kita semua sebagai kelompok tani. Kelompok tani itu adalah lembaga organisasi resmi, Pak. Resmi ora abal-abal. Kelompok tani ini terdaftar
dan ada sertifikat jenengan niku ada. Surat pengukuhan dari yang sing kelasnya apik-apik, sing wis utama, kayak nek ra kleru Banaran apa ngendi itu sampai Pak Bupati menyampaikan bahwa ini kelas yang utama. Tapi yang belum sampai utama atau yang masih biasa-biasa atau lanjut itu semuanya dapat dari kepala dinas. Beda bentuknya. Itu semua ada, saya simpan di BBP. Soalnya nek orang kok nek satu saat dicari sebenarnya sepanjang jenengan kerso membelikan figura terus ditempel, saya kasih. Biar nempel di tembok gitu loh. Nek orang iki kok ilang, kertu tani wae ilang. Awone nek lembaran yang ini. Itu biasa nanti ketika penilaian, Pak. Penilaian kelompok tani ketika. Kemudian, Pak, jadi ketika reorganisasi itu harus membuat berita acara. Ngeten niki yang diketahui desa. Sampai kapanpun ketika tidak membuat seperti ini, itu maka data jenengan kelompok tani masih data lama. Ketua, sekretaris bendahara, jumlah anggota dan sebagainya masih data lama. Data itu terupload online di Simluhtan, sistem penyuluh pertanian, Simluhtan online. Semua bisa diakses di situ. Jadi ketika belum menyampaikan ini, karena ini adalah dasar dinas, ini kan disampaikan ke dinas nanti. Ya, dinas itu baru ketika melihat ini baru berani merubah. Nek ora ya tetap Pak Susanto terus. Ketika ada apa-apa yang hubungannya dengan kelompok tani, jenengan boten Pak Ayub, misalnya kayak proposal kayak tulisannya Pak Surani enggak ora laku. Wong ketuane jek Pak Susanto, ngurung laporan misalnya maksudnya. Ini yang sudah laporan Pak Susanto, Pak Surani ini juga kelompok tani. Jaten Pak Slamet sudah yang kemarin. Terus daerah Taman Asri ledok nika Pak Ismail gitu ya. Jadi sekarang memakai seperti ini. Terakhir nek niki. Terakhir ini dan yang paling penting menurut saya. Gapoktan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Sehat Pak. Yang terakhir tentang Gapoktan. Di Gapoktan itu ada yang namanya kegiatan atau lembaga KEP jenenge Pak. KEP niku Kelembagaan Ekonomi Petani. 2015 itu mulai dalam rangka mendukung UPSUS ndek riyen pajale nek jenengan pernah mireng padi jagung kedelai. Sampai sekarang masih KEP. Artinya apa? KEP niku napa? KEP itu adalah kegiatan ekonominya Gapoktan. Jadi yang paling salah satu hal penting untuk ditekankan ke Gapoktan atau kelompok tani itu adalah membuat atau membentuk sebuah kelembagaan ekonomi KEP. Gampangane Gapoktan duwe bisnis, nonton mawon. Bisnisnya Gapoktan. Yang tujuannya ya untuk kebaikan Gapoktan. Artinya ya untuk meningkatkan ekonominya Gapoktan. Ya barangkali ada yang bilang loh, kelompok tani ku wis enek kegiatan ekonomine wis duwe usaha bisnis kok. Nah, itu kan kelompok tani. Nah ini ngoten ya Pak ya? Iya. Ya karo mlaku. Karo mlaku bertahap. Intinya saya memberikan semacam apa ya, pengetahuan bersama bahwa Gapoktan itu atau organisasi pertanian itu ada yang namanya kegiatan KEP. Kelembagaan Ekonomi Petani itu sering itu nek wis nek apik Pak, itu didata oleh dinas, nek apik nanti dilaporkan dan sebagainya. Suatu saat yo sederhanane gampangane yo untuk akses mudah. Dibina terus dibina untuk terus maju petani dan organisasi ini. Seperti itu Pak. Ya seorangnya gua angen-angen lah. Rasa oh iya. Dan itu yuk kita mulai. Misalnya pengurusnya baru, misalnya loh nek sing nom-nom ngewaki artine atau nyari orang lagi nggak apa-apa nek wis mau aku. Nek wis mau aku. Dan itu banyak Pak kegiatan KEP banyak. Yang paling sederhana itu ya Gapoktan duwene apa itu dipakai buat bisnis.
Nah, ada kegiatan seperti itu, Pak. Setiap bulan kita menyampaikan, loh, perkembangannya seperti ini. Sekian. Bulan berikutnya sekian. Sekian. Itu akan lebih menggairahkan kegiatan Gapoktan kita. Oke, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Nek ada kurang lebihnya mohon maaf, ada tambahan kita lanjutkan sambil diskusi jam 12 sampai jam 12. Oh enggak, Pak. Ora Mas Gur sak cukup. Pripun?